Baik, kita lanjutkan berkaitan dengan saham biasa dengan saham preferred. Sudah bisa kalian bedakan. Kalau biasa, perusahaan untung, perusahaan rugi, investor ikut menyesuaikan dengan kondisi keadaan perusahaan tersebut. Kalau saham preferred bisa dikatakan perusahaan untung, perusahaan rugi, investor tetap menerima hasil daripada investasinya tersebut. Nah, umumnya besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham jenis preferred ini sudah ditetapkan, ya. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini ada jenis saham ditinjau dari cara peralihannya. Ada saham atas unjuk, ada saham atas nama. Kalau atas unjuk berarti di sini jenis sahamnya bisa dipindah tangankan. Sedangkan kalau atas nama di sini jenis sahamnya itu tidak bisa dipindah tangankan karena di situ udah jelas ada nama pemiliknya, gitu kan. Jadi tidak bisa dipindah tangankan. Walaupun bisa, tentu di sini ada prosedur tertentu yang harus diikuti, ya, harus dilaksanakan untuk supaya saham atas nama berubah menjadi atas unjuk. Nah, di sini muncul pertanyaan kapan investor dapat membeli saham. Tentu di sini pertama adalah ya pada saat ada pasar perdana dan pasar sekunder. Tidak mungkin tidak ada pasar kita mau beli saham, gitu kan. Otomatis adanya pasar, tentu kita perlu untuk membeli saham. Nah, yang kedua di sini adalah adanya emisi, adanya broker yang bisa memberikan informasi kepada kita bahwa investasi di pasar modal itu baik. Maka di sini kita bisa memberikan keputusan untuk melakukan pembelian saham. Nah, di sini untuk apa kita membeli saham? Ya tentu kita ingin menginvestasikan dana kita kepada pihak pasar modal untuk supaya ke depan bisa menghasilkan. Seperti itu, ya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah mengapa harus memilih saham untuk investasi? Tentu kita di sini harus bisa memilih dan memilah kira-kira lembaga mana yang bisa memberikan keuntungan lebih besar kepada kita. Tidak mungkin dong kita menanamkan uang kita di bank pada saat bank memberikan keuntungan lebih kecil. Jadi kalau kecil ya otomatis kita akan memilih yang lebih besar. Kalau di bank 10%, di pasar modal 20%, tentu kita akan memilih pasar modal untuk membeli saham. Di sini ada contoh perhitungan. Tadi teorinya sudah pada ini sampaikan, mudah-mudahan kalian paham. Di sini ada contoh. Umpamanya di sini ada investor mau membeli saham. Banyaknya saham yang mau dibeli adalah 10 lot. Ya, sahamnya PT Alfadli yang harganya adalah Rp2.450 per unit melalui pialang aman Yaman. Jadi si investor ini melibatkan seorang broker atau calo, ya, yang mengutip fee sebesar 0,25%, PPN-nya 10% dan PPA-nya 0,1. Yang harus kalian lakukan adalah menghitung transaksi beli, ya, nilai transaksi belinya berapa. Nah, kalian hitung 10 dikali 500 unit. 500 dari mana? Ya, satu lot kan 500 unit, jadi 10 lot dikali 500. Satu lotnya adalah 500 unit dikali harganya berapa, ya. Komisi untuk pialang adalah 0,25% dikali nilai transaksi belinya berapa, 12.250.000. Pajak PPN atas komisi adalah 10% dikali 30.626 rupiah. Total pembayaran investor adalah nilai transaksi beli ditambah dengan total biaya. Nilai transaksi beli ditambah dengan total biaya yang kita keluarkan. Ya, gitu ya. Jadi
Kalau seandainya kalian mau jual baju, sumbernya adalah di pasar baru, berarti di sini harga bajunya berapa? Terus total biaya yang kita keluarkannya berapa? Supaya kita bisa mengetahui total pembayaran yang harus kita bayar berapa. Ya, seperti itu. Ini di dalam nilai transaksi belinya 12.283.687,6 rupiah. Waktu berjalan, yang akhirnya saham tersebut dijual dengan posisi harga naik menjadi 2.500 dan investor menjual seluruh sahamnya, ya, menjual seluruh sahamnya. Berarti yang harus dilakukan perhitungannya adalah kita menghitung nilai transaksi jualnya berapa. Nilai transaksi jualnya adalah perhitungannya sama dengan yang tadi, cuman di sini yang membedakan adalah harganya. Kalau yang beli tadi 2.450, kalau jual 2.500. Perhitungannya sama dengan yang tadi, ya. Komisi untuk pialang 0,25% dikali 12.500. Pajak PPN atas komisinya adalah 10% dikali 31.250 rupiah. PPh atas nilai penjualan adalah 0,1 dikali 12.500. Nah, ini yang membedakan. Kalau yang pada saat kita beli tidak ada PPh, tapi pada saat kita jual ada PPh, ya, seperti itu. Jadi kalau yang tadi pada saat kita melakukan transaksi beli, berarti di sini nilai transaksi belinya itu ditambahkan dengan total biaya. Kalau yang ini nilai transaksi jual dikurangi dengan total biaya, dikurangi, ya. Oke. Nah, hasilnya adalah di sini adalah hasil perolehannya adalah 12.453.125 rupiah. Nah, kita selisihkan dengan yang pada saat kita melakukan pembelian. Beli berapa, jual berapa. Jualnya adalah 12.453.125 rupiah. Harga jualnya adalah 12.283.687,6 rupiah. Berarti ada selisih lebih kalau kita selisihkan, ya. Ini bisa dikatakan bisa memberikan keuntungan kepada kita karena nilai transaksi jualnya lebih besar daripada transaksi belinya, ya. Bisa dipahami, ya. Nilai transaksi jualnya lebih besar dibandingkan dengan nilai transaksi belinya. Selanjutnya, bila mana di sini investor melepas dengan harga 2.455, harganya di 2.455 rupiah. Kalau dari sisi kasat mata bahwa harga ini naik gitu kan, tapi kita jangan sampai memutuskan untuk dijual dulu karena kita harus melakukan analisis. Walaupun di sini ada kenaikan, tapi kita harus berusaha untuk menghitung dulu. Coba kita hitung nilai transaksi jualnya 10 dikali 500 dikali 2.455 rupiah. Totalnya berapa? Komisi untuk pialangnya 0,25% dikali 12.275.000. Pajak PPN-nya adalah 10% dikali 30.687,5 rupiah. Ya, 30.687,5 rupiah. PPh atas nilai penjualan adalah 0,1 dikali 12.275.000. Ya. Ya, kita selisihkan hasil yang tadi, nilai transaksi jualnya berapa dikurangi dengan total biayanya berapa. Ya. Nilai transaksi jual dikurangi dengan total biaya. Total perolehan investor adalah 12.228.968,75. Nah, kita selisihkan dengan yang ini. Selisihkan dengan yang transaksi beli. Diselisihkan dengan yang ini ternyata lebih kecil. Walaupun di situ naik, tapi nilainya adalah lebih kecil. Jadi di sini nilai transaksi jual lebih kecil daripada transaksi beli. Berarti ini mengalami kerugian nih. Walaupun di situ angkanya naik, tapi kita mengalami kerugian. Ya, seperti itu. Itu yang dapat Pak Denny sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami, bisa dimengerti apa yang Pak Denny sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita kembangkan dalam sesi tanya jawab.